Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Jenis-jenis azab kubur dan gambaran tentangnya. Bagi umat Islam, hakikat hidup di dunia adalah untuk mencari bekal kehidupan kelak di akhirat. Sebelum mencapai alam akhirat, maka manusia akan melewati fase di mana akan berada di dalam alam kubur hingga kelak tiba hari kebangkitan. Selama di alam kubur inilah manusia akan paham bahwa apa yang selama ini diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi tentang gambaran alam kubur adalah suatu kenyataan. Seperti bagaimana itu nikmat kubur, azab atau siksa kubur dan lain-lain. Tentunya, setiap orang menginginkan kemudahan dalam melewati fase-fase tersebut dan terhindar dari siksa kubur. Untuk itu, mengenal lebih jauh tentang jenis azab kubur perlu kita ketahui, agar pemahaman ini dapat menjadi gambaran bagaimana keadaan kita kelak saat berada di alam kubur. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut 5 jenis azab kubur, yaitu 1. Diperlihatkan pemandangan neraka. Seseorang yang sudah melewati sakratul maut, saat ia masuk ke liang kubur, neraka itu pun masih diperlihatkan kepadanya. Bahkan lebih dari itu, pintu mereka dibuka kepadanya, hingga ia akan merasakan panas tak terkira. Uap neraka saja panasnya tak terkira, bagaimana jika mengenai apinya? Na'udzubillah. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk calon penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya neraka. Dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu, hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. 2. Dipikul dengan palu dari besi. Dari Anas, dari Nabi SAW bersabda, adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini Rasulullah? Dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu? Engkau tidak membaca? Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Lalu dia menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi kecuali 2 golongan, jin dan manusia. Muttafaqun alaih. 3. Alas dari api neraka. Tak hanya panas api neraka yang dirasakan dalam azab kubur, bahkan alas tidur seseorang yang dikenai azab terbuat dari api neraka. Masih bersambung dengan hadis sebelumnya, Allah berfirman kepada malaikat di alam kubur, gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. 4. Disempitkan kuburnya hingga remuk tulang belulangnya. Kubur seorang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sekedar menyempit hingga saling menempel tubuhnya. Bahkan saking sempitnya kubur itu, tulang belulangnya akan patah dan remuk. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berimpitan. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. 5. Ditemani amalan buruk. Rasulullah mengabarkan tentang kondisi seorang kafir di dalam kubur. Datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya dunia. Maka dia orang yang mendapat azab kubur bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Dia menjawab,
Aku adalah amalanmu yang jelek. Maka dia, orang yang mendapat azab kubur berkata, wahai Robku, jangan engkau datangkan hari kiamat, karena ia tahu kesudahannya adalah di neraka. Hadis riwayat Ahmad An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Itulah beberapa jenis azab kubur secara umum. Masih banyak siksa lain yang diberikan secara khusus untuk pelaku dosa tertentu. Ini adalah siksaan khusus karena perbuatan maksiat yang dilakukan seseorang. Di antaranya, yakni dirobek mulutnya, dipecah kepalanya, disiksa di dalam tanur atau tungku api, dilempari batu, dicabik ular, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita selalu dalam keadaan istiqomah untuk taat dan bertakwa kepada Allah, dan memberikan ganjaran berupa surga dunia maupun surga akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.